Kisah ini diambil dari mojok.co, sahabat Pilar. Kisah tentang sebuah pengalaman menyeramkan yang terjadi di asrama mahasiswa yang dialami oleh salah seorang narasumber yang ternyata di asrama itu memiliki banyak kisah-kisah yang ganjil dan belum pernah ia alami sebelumnya. Semuanya bermula dari perjalanan si narasumber merantau ke kota pelajar. Seorang perempuan narasumber ini yang merupakan mahasiswi baru dari sebuah kota di luar Pulau Jawa, langsung dikirimkan oleh ayah dan ibunya ke asrama mahasiswa khusus dari kota X, yaitu kota asalnya. Tapi si narasumber ini gak menduga sama sekali kalau asrama mahasiswa, sementara tempat sebut saja A A ini tinggal emang khusus perempuan. Yang dimaksud oleh asrama mahasiswa itu ternyata sesepi itu tuh si A nggak nyangka gitu. Ya bagaimana enggak ya, karena dari 30-an kamar yang tersedia hanya 4 kamar saja yang terisi, dan itu pun di lantai bawah semuanya. Selain itu, Akira tinggal di asrama mahasiswa juga akan terbebas dari cerita-cerita aneh yang mengerikan. Pasalnya setiap tahun semestinya asrama ini nggak pernah kosong dihuni mahasiswa-mahasiswa sebelum ini masuk kan. Tapi ternyata dia harus menerima kenyataan bahwa ternyata 26 kamar yang kosong di tempat itu bukan jaminan atas dugaan sebelumnya. Karena dipikirnya pasti bakal rame banget nih di asrama itu. Karena kan siapa sih yang nggak mau masuk asrama gitu, tempat tinggal yang bisa dibilang gratis gitu ya, dan juga lebih hemat pasti dibanding ngekos dan lain-lain, tapi ternyata malah kosong. Nah, kejadian aneh pertama yang A alami itu berlangsung hampir tengah malam. Karena kebetulan si A ini sering banget pulang terlalu larut ya, karena keperluan kuliah. Biasanya paling awal dia akan masuk ke kamar pada pukul 11 malam. Lalu bersiap-siap mencuci pakaian sebentar di tempat khusus yang disediakan untuk mencuci baju. Letaknya itu ada di luar kamar, dekat aula tempat menjemur serta kamar mandi umum. Malam itu 2 di antara 4 orang di asrama sedang pergi dan gak tidur di sana. Alhasil hanya ada si A ini dan kawannya satu lagi. Sebut saja namanya Farah. Di sana selagi A mencuci pakaian, Farah ini ada di kamarnya, gak tahu mungkin lagi nonton televisi sampai mengantuk. Nah, sementara ketika si A sedang mencuci, mungkin sekitar baju yang kelima dia cuci, waktu menunjukkan masuk tengah malam. Tiba-tiba kan sambil nyuci pasti sambil mikir gitu ya. Si A ini sedikit ngeri karena tiba-tiba teringat seseorang yang memperingatkan dia bahwa penunggu di asrama itu gak terlalu suka kalau ada kegiatan yang berlangsung sampai tengah malam. Tapi karena A ini membutuhkan pakaian yang bersih, pastinya dia harus mencuci baju-bajunya sampai selesai. Akhirnya A melanjutkan mencuci. Sampai akhirnya tiba-tiba dari arah kamar mandi di dalam aula tempat menjemur, suara air mengalir keras sekali tiba-tiba terdengar, sahabat Pilar. Ternyata kerannya terbuka secara tiba-tiba tanpa ada yang memutar keran itu. Si A jelas kaget. Dia lalu lari ke kamar Farah, sedikit ngos-ngosan sambil bilang, selain kita berdua ada lagi nggak sih di sini?
Ada orang lain gak selain kita berdua? Farah jawab, cuman kita berdua mbak, emang kenapa? Akhirnya Farah yang sedikit lebih berani mulai tertarik mendengar ceritanya si A ini soal keran air yang tiba-tiba kebuka. Mereka berdua akhirnya pergi menuju ke arah kamar mandi di dalam aula. Letaknya emang agak dalam dan jarang digunakan, dan itu yang membuat suasana berubah ngeri mendadak. Karena memang tempat itu jarang dipakai. Baru saja kaki mereka memasuki aula, sesuatu yang lebih mengerikan terdengar. Suara air yang mereka dengar ketika mereka jalan ke tempat itu tiba-tiba berhenti. Nggak terdengar lagi suara air mengalir. Dan suara itu pun lengkap dengan suara keran, decitan keran yang diputar keras-keras. Jadi kayak ada suara krek 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 krek, dan tiba-tiba airnya berhenti mengalir. Saat itu A dan juga Farah tanpa babi bu langsung lari masuk ke kamar mereka. Dan ketakutan mereka malam itu diikuti oleh penjelasan bapak penjaga asrama keesokan harinya. Ketika Farah dan A ini cerita, bapak penjaga cuman bilang, ah udah biasa, dia kayaknya cuman pengen kenalan sama kalian. Kadang-kadang saya juga harus ngisi air di gayung di kamar mandi itu. Karena kalau misalnya enggak, mungkin kalian nanti akan mendengar suara gebiar-gebiur katanya. A sempat berpikir mungkin memang kejadiannya hanya ada di asrama perempuan. Tapi suatu hari saat A ini berkunjung ke asrama khusus laki-laki, dia baru tahu kalau hal yang serupa juga berlangsung di sana. Saat itu mereka sedang berkumpul, pemuda dan pemudi dari kota X, di ruang tengah sambil ngobrol-ngobrol. Terus sambil ngobrol-ngobrol karena udah kelamaan gitu ya, dia tuh si A ini merhatiin kalau ternyata kukunya udah mulai panjang juga nih. Akhirnya risih ya, dia ngambil gunting kuku dan ternyata dia lagi nggak bawa. Dia tanyain ke teman-teman di sana, pinjam gunting kuku dong. Oh nggak ada, nggak bawa. Akhirnya ada yang bilang, oh itu tuh Bang Ogi punya, tapi lagi tidur kayaknya dia. Ambil aja di kamarnya, biasa ditaruh di meja dekat pintu. Nah saat itu ya udah, mendengar itu A akhirnya nurut kan, karena Bang Ogi ini adalah sahabat mereka semua dan udah akrab banget, udah deket banget, udah sesantai itu. Jadi bahkan si A ini udah tahu juga letak kamarnya. Akhirnya dia nggak canggung lagi untuk turun, sedikit mengintip ke dalam lewat pintu yang celahnya emang sedikit kebuka. Oh itu tuh kelihatan gunting kukunya. Jadi perlahan-lahan dia masuk sambil bilang, pinjam dulu ya bang gitu. Padahal memang situasinya Bang Ogi lagi tidur di kasur. Nah ketika Bang Ogi tidur itu, si A ini ngeliat di sebelahnya Bang Ogi ada anak kecil lagi tidur juga sama. Nah disitu si A mikir, oh baru tahu Bang Ogi lagi kedatangan saudaranya, mungkin itu sepupu atau adiknya kali. Akhirnya ya udah dia ambil gunting kukunya lalu balik lagi ke atas dan guntingin kukunya. Sekitar 15 menit setelah itu Bang Ogi bangun dan gabung sama mereka, dan dengan santai dikembaliin gunting kukunya kan sama si A ini. Nih bang, tadi aku pinjam gunting kuku, makasih ya. Kok sendirian? Adiknya mana? Bang Ogi keheranan, adek? Gak punya kok adek. Oh, maksudku sepupunya, atau siapa sih anak kecil itu yang tadi tidur bareng sama Bang Ogi di kamar? Bang Ogi kelihatan bingung. Dia mandangin si A ini dalam-dalam. Terus semua yang ada di sana juga keheranan. Gimana? Kamu jangan ngarang lah katanya. Nah saat itu si A jadi yang takut kan. Ini beneran, tadi pas masuk ke kamar Bang Ogi aku ngeliat ada anak kecil tidur di sebelah abang, beneran.
Bang Ugi langsung pucet. Teman-teman satu ruangan semua juga sama kagetnya. Dan karena setelah saling cerita juga saat itu, ternyata memang konon di asrama pria sering banget terlihat sosok anak kecil yang bermunculan di beberapa tempat di sana.